sampai pasal 10. Kita bersama-sama akan membuka dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat 38 dan kita membaca sampai kepada pasal 10 ayat yang ke-39. Dan setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama Nehemia pasal 9 ayat 38 sampai pasal 10 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh. Kami catat dengan dibubui meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Yang membubui meterai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Sedekia, Seraya, Asaria, Yeremia, Pashur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miyamin, Masya, Bilgai, dan Semaya. Itulah para imam. Sedangkan orang-orang Lewi, Yesua bin Asanya bin Nui, seorang daripada anak-anak Henadad Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yaitu Sebanya, Hodiah, Kelita, Palaya, Hanan, Mika, Rehob, Hasapya, Sakur, Serepya, Sebanya, Hodiah, Bani, dan Beninu. Dan para pemimpin-pemimpin bangsa, Paros, Pahat, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asdad, Bebai, Adonai, Bigmai, Adin, Ater, Hizkia, Asur, Hodiah, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias, Mesulam, Hesir, Mesisabel, Sadok, Yadua, Pelaka, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Holohes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Masea, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, dan Baana. Dan orang-orang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri itu, patuh pada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak laki-laki, dan anak perempuan mereka. Begitu juga dengan orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan pada perantaran Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan apa perintah Tuhan, yakni Tuhan kami serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak laki-laki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami nggak akan membelinya daripada mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Kami nggak akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu yang hutang. Pula kami mewajibkan diri untuk memberikan tiap tahun sepertiga sikal untuk rumah ibadah di rumah Allah kami, yaitu roti sajian, korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan perdamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi kami, yaitu para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah, kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan kami ada api yang menyala, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yaitu kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, serta tertulis dalam kitab Taurat juga anak-anak sulung lembu kami, dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami. Dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan perpuluhan daripada tanah kami, karena seorang orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan-persembahan perpuluhan, dan orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang-orang Israel dan orang-orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian,
para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi, kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama, saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa dan kita memohon kepada Tuhan. Dalam surga, kami berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan, di mana kami, Tuhan, izinkan untuk kami bisa bersama-sama beribadah bersama. Mohon Tuhan yang campur tangan dalam setiap kami masing-masing, dan setiap kami mendengar firman. Mohon Tuhan, Engkau yang memakai hamba-Mu, Engkau yang menguduskan mimbar, dan Engkau yang memakai setiap perkataannya, supaya semuanya bukan menjadi suatu hanya sekedar hasil dari studi Alkitab, tapi biarlah Tuhan Engkau yang berfirman bagi kami. Dan biarlah segala apa yang disampaikan sungguh-sungguh adalah gerakan Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang membawa kami untuk kami sungguh-sungguh meresponi apa yang benar. Dan biarlah Tuhan segala kemuliaan kembali padamu. Dan biarlah segala apa yang dilakukannya adalah sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami mohon. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So sekalian, minggu lalu kita sudah membahas dalam Nehemia pasal yang ke-9, di mana kita melihat bagaimana mereka mengambil komitmen, memohon supaya kerohanian mereka dibangunkan. Mereka memohon bagaimana kerohanian mereka diperbarui, dan bagaimana setiap mereka mengambil komitmen-komitmen yang mereka bangun di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pada saat kita melihat hari ini pun kita akan bicara tentang satu hal, yaitu mereka belajar untuk memusatkan seluruh apa yang ada pada hidup mereka. Yaitu mereka memusatkan seluruh apa yang mereka hidupi sebagai orang percaya. Mereka mau memusatkan diri kepada setiap apa yang menjadi pelayanan mereka. Mereka mau memusatkan diri kepada setiap apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan saudara, maka hari ini kita melihat apa yang menjadi fokus khususnya dalam setiap komitmen mereka sebagai orang percaya. Nah, saudara, kalau kita melihat mereka, setelah mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja, melalui Nehemia, yang bagaimana memimpin bangsa Yahudi, untuk bagaimana mereka waktu diserang oleh musuh dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari selatan, dari utara, dari timur dan barat. Musuh berusaha untuk menggagalkan rencana pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi kita melihat campur tangan Tuhan hadir melalui Nehemia, di mana Nehemia tidak berkompromi dan tidak takut. Namun Nehemia mengatakan, kita akan terus mengerjakan tembok pembangunan daripada Yerusalem. Kenapa? Karena inilah pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Maka kita tidak boleh kendor, kita tidak boleh kecil hati, kita tidak boleh pesimis, tapi kita harus menatap kepada setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan dan berjuang. Dan itulah yang dikerjakan. Maka pada saat akhirnya tembok Yerusalem terbangun dan sudah selesai terbangun, akhirnya musuh-musuh dari utara, selatan, barat, dan timur tercengang atas setiap apa yang terjadi. Kenapa? Karena secara geografi mereka lebih kuat, secara militer mereka lebih kuat, tetapi mereka takut kepada satu hal di dalam bangsa Yahudi. Apa yang mereka takuti? Yang mereka takuti adalah Allah yang dipercaya oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak punya kekuatan militer. Orang Yahudi tidak memiliki akan satu kehebatan di dalam melihat segala sesuatu secara geografi. Karena mereka sudah tahu bahwa secara geografi mereka kalah. Secara militer mereka kalah. Maka tidak mungkin mereka bisa berani untuk melawan. Tetapi kita melihat bangsa yang kecil ini, Tuhan memberikan akan hati yang takut akan Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, sehingga pada saat kesulitan-kesulitan itu hadir, mereka tetap diajarkan oleh Tuhan untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Maka itulah kenapa di saat tembok pembangunan Yerusalem itu terjadi, dan semuanya selesai, musuh-musuh terkaget-kaget, dan mereka akhirnya tahu bahwa ini semua bukan karena pekerjaan mereka saja, tapi semua ini adalah karena Tuhan yang dipercaya oleh orang Yahudi. Maka itulah kita melihat. Percaya kepada Tuhan, apakah itu adalah sesuatu yang konyol? Tidak. Di saat kita mengalami kesulitan, apakah percaya kepada Tuhan itu hanyalah isapan jempol semata? Tidak. Apakah dengan kita mengalami akan satu masalah yang begitu besar, apakah percaya kepada Tuhan hanyalah sebuah mimpi belaka? Tidak.
Maka Alkitab menunjukkan satu sejarah. Bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak mungkin tidak hidup sulit. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak mungkin tidak menderita. Semua orang percaya pasti hidupi apa yang namanya realita penderitaan. Namun yang membedakan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya adalah apakah mereka masih melihat Tuhan bekerja di dalam penderitaan atau tidak. Kalau orang yang tidak percaya pada Tuhan, maka mereka berkata, Tuhan tidak ada. Maka penderitaan hanya ada saya. Maka saya yang harus berjuang melawan penderitaan. Maka kalau saya mati, ya sudah selesai. Tapi kalau saya tidak mati, maka saya masih bisa untuk melawan penderitaan. Tapi bagi orang percaya tidak. Mati tidak mati, itu tidak ada soalnya. Tapi ada Tuhan tidak di dalam penderitaan atau ada Tuhan tidak dalam sukacita saya, itulah yang menjadi penentunya. Jadi penentu kita bukan pada diri kita. Penentu kita bukan pada penderitaan itu. Tapi penentu di mana fokus di dalam kehidupan kita semua adalah Kristus, adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara, maka kita melihat di dalam pembacaan tadi, di dalam kita melihat begitu banyak nama yang kita sebut. Dan di dalam nama-nama yang begitu banyak itu, mereka melayani Tuhan di dalam porsi mereka masing-masing. Mereka berbeda-beda di dalam porsi pelayanannya. Ada yang porsinya lebih banyak, ada yang porsinya lebih sedikit, ada yang porsinya begitu complicated, ada yang porsinya begitu simple. Namun, saudara, mereka punya kesatuan di dalam pelayanan. Mereka punya kesatuan di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mereka satu hati. Mereka satu pikiran, mereka satu perjuangan, mereka satu di dalam pelayanan. Nah, saudara, itulah kekompakan rohani yang perlu ada di dalam setiap gereja Tuhan. Jika kita sebagai orang yang berada dalam gereja Tuhan, kita melayani Tuhan. Ada yang berada di depan layar, ada yang belakang layar. Ada yang berada di tempat yang begitu massal, ada yang tempat yang begitu personal. Dan waktu kita pelayanan begitu beragam, lalu kita mengatakan bahwa kita ingin untuk menjadi orang-orang yang menghadapi semuanya dengan kekuatan sendiri. Saudara, kalau kita menghadapi dengan kekuatan sendiri, kita akan pasti jatuh di dalam kesombongan, kita akan jatuh di dalam arogansi, atau kita jatuh di dalam keminderan, atau kita jatuh di dalam iri hati. Kalau kita sungguh-sungguh kompak dalam melayani Tuhan, maka kita tidak mungkin akan menggubris masalah iri hati, menggubris urusan bagaimana kita memiliki akan satu keminderan atau memiliki akan arogansi dan sebagainya. Kenapa? Kita tidak ada waktu untuk semuanya itu. Tidak ada waktu untuk iri hati, tidak ada waktu untuk sombong, dan tidak ada waktu untuk kita minder dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang begitu besar, yang begitu limpah, dan masih banyak yang harus kita kerjakan. Maka kita melihat bagaimana mereka semuanya belajar satu hati, mereka belajar satu pikiran, mereka belajar untuk satu pelayanan, mereka berusaha untuk belajar bagaimana di dalam satu perjuangan. Mereka belajar bagaimana melayani Tuhan di dalam satu fokus sebagai orang percaya. Nah, saudara, dan akhirnya mereka belajar fokus kepada setiap apa yang mereka mau kerjakan. Nah, hari ini, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Nah, hari ini kita mau belajar fokus apa yang mereka mau lakukan. Apa yang mau mereka pusatkan di dalam setiap pelayanan mereka. Apa yang mereka mau kerjakan sebagai orang percaya. Pusat apa yang mereka mau latih di dalam setiap disiplin rohani mereka. Maka kalau kita membaca, saudara, di dalam setiap apa yang tadi kita sudah baca, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, yaitu kita langsung melihat dalam pasal 10. Dalam pasal 10, ayat yang ke-29. Dikatakan apa, saudara, di situ? Dikatakan menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaran Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Saudara, pusat komitmen mereka dibangun dengan mereka bersumpah kutuk. Saudara, ini adalah sesuatu yang serius. Bersumpah kutuk berarti mereka mengikat janji di dalam nama Tuhan.
Dan kalau mereka mengikat janji dan janji itu tidak ditepati, maka mereka bersumpah kutuk, yaitu memohon apa? Kalau kita melakukan hal yang tidak benar, maka Tuhan berhak untuk dengan murkanya untuk mengutuk kita atau menghancurkan kita atau melenyapkan kita. Saudara, hari ini kita pelayanan, hari ini kita bekerja bagi Tuhan, hari ini kita menjadi orang percaya. Saya ingin tanya, saudara menghidupi apa yang saudara imani dengan komitmen yang bagaimana? Apakah engkau membangun akan pelayananmu, membangun akan kehidupanmu sebagai orang percaya dengan sumpah kutuk di hadapan Tuhan? Atau saudara berkata, oh saya mau melayani Tuhan, tapi saya nggak berani bersumpah kutuk. Saya mau untuk menjadi bagian di dalam rencana Tuhan, tapi saya tidak mau untuk bersumpah kutuk. Kenapa? Kalau saya bersumpah kutuk, maka saya adalah orang yang mencari mati sendiri. Kalau saya bersumpah kutuk berarti apa? Berarti saya menjadi orang yang mencari akan hari kematian sendiri. Kenapa? Karena kita bukannya adalah orang yang berdosa, dan kita pasti tidak mungkin akan menjadi orang yang sempurna. Dan melayani Tuhan, tidak mungkin kita akan 100% bisa bersih dalam pelayanan. Atau kita melayani Tuhan, kita bisa 100% sempurna di dalam melakukan semuanya. Saudara, apa arti bersumpah kutuk di situ? Saudara, bersumpah kutuk di situ bukan berarti mengatakan bahwa kita tidak pernah akan berada di dalam kegagalan. Saudara, bersumpah kutuk yang dimaksud adalah mereka membulatkan hati mereka untuk apa? Untuk mereka belajar mengutamakan Tuhan di dalam setiap apa yang mereka lakukan. Dan kalau mereka jatuh, maka Tuhan, biarlah murkamu mendidik kami. Biarlah kutukmu hadir untuk mendidik kami. Supaya kami bisa belajar lagi untuk lebih benar di hadapan Tuhan. Sudah sebuah komitmen yang dibangun dengan satu keseriusan. Sesuatu yang dibangun dengan kita berani untuk hidup di dalam kesucian, kekudusan. Karena mereka tahu Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Maka kita tidak boleh memiliki fokus yang tidak kudus. Tuhan adalah Allah yang sempurna. Bagaimana kita pun harus belajar membangun akan satu pelayanan yang sesempurna mungkin. Meskipun kita tahu kita tidak mungkin bisa sempurna, tapi bagaimana kita belajar untuk mengutamakan Tuhan sesempurna mungkin di dalam konteks kita sebagai orang percaya. Maka di saat kalau kita memiliki akan semangat seperti itu, kita akan menjadi orang yang sangat hati-hati di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, atau bagaimana kita memberitakan Injil Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa sembarangan. Pokoknya memberitakan Injil, tapi doktrin tidak karuan. Kita tidak mungkin melayani Tuhan, tapi hati kita tidak mau dididik oleh Tuhan. Kita bilang kita mau percaya pada Tuhan, tapi saudara tidak mau ikut kelas katekisasi atau saudara untuk menerima setiap didikan di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, kita harus menjadi orang-orang yang peduli dengan kekudusan Tuhan. Nah, kita melihat komitmen yang dibangun. Mereka mau berpusat kepada kekudusan Tuhan. Mereka mau berpusat pada pelayanan yang kudus. Mereka mau berpusat pada setiap pekerjaan Tuhan yang kudus. Mereka mau menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Mereka mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang kudus. Maka itulah kenapa, saudara, ini juga menjadi sebuah pertanyaan buat kita secara pribadi. Apakah saudara dan saya hari ini sebagai orang-orang percaya, saudara peduli dengan kekudusan Allah? Di saat saudara mau menjadi orang yang melayani Tuhan, apakah saudara menjadi orang pelayanan yang kudus? Apakah saudara menjadi orang saksi Tuhan yang kudus? Apakah saudara menjadi seorang ayah yang kudus? Seorang istri yang kudus? Seorang anak yang kudus? Dan menjadi seorang yang berbagian di dalam gereja yang kudus. Kalau kita peduli dengan kekudusan, kita tidak mungkin akan berseteru. Kalau kita sungguh-sungguh peduli dengan kekudusan, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang pasti benar di dalam Tuhan. Karena kita hanya mengikuti apa yang kudus. Bukan apa yang kita anggap kudus, tapi yang Tuhan nyatakan itu adalah kudus. Dan saudara, itulah yang harus jadi pusat di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Nehemia mengajarkan kepada mereka
untuk bagaimana mereka punya fokus komitmen yang benar sebagai orang percaya. Yang pertama, mereka bersumpah kutuk untuk apa? Pertama, mereka bersumpah kutuk untuk menaati seluruh firman Tuhan. Saudara, yang pertama yaitu menaati seluruh firman Tuhan. Berarti apa? Tidak ada yang disensor. Setiap ajaran kitab suci kita terima, dan setiap ajaran kitab suci tidak ada yang disensor, kita suka, kita nggak suka, maka akhirnya kita mengatakan yang suka saya pakai, yang nggak suka saya buang. Saudara, kita melihat inilah yang seringkali menjadi penyakit bagi orang-orang yang membaca kitab suci. Karena waktu kita membaca kitab suci, kita seringkali merasa bahwa apa ini tidak sesuai selera saya. Yang ini adalah sesuai selera saya. Dan waktu kita membaca kitab suci dan kita mengatakan ini selera saya, ini bukan selera saya, maka saya tidak mau baca, saya tidak mau untuk dengar. Misalnya hari ini, kita melihat begitu banyak nama, saudara. Tadi disebutkan nama-nama yang begitu banyaknya. Mereka yang melayani, mereka yang dipakai Tuhan, nama-nama mereka tadi kita baca dengan begitu panjangnya. Dan mungkin sudah berkata apa? Ngapain sih baca nama-nama seperti itu? Tidak ada artinya. Dan mengapain sih baca nama-nama begitu banyak itu? Itu lebih baik nggak usah, itu dibuang aja. Kita baca yang pasti saja. Yang nggak pasti, yang nggak perlu buang saja. Saudara, di saat kita menjadi orang yang seperti ini, kita tidak menghargai kitab suci. Saudara, Tuhan tidak membuat kita untuk berhak untuk menyensor setiap apa yang kita baca. Maka yang kita baca, haruslah kita baca. Dan saudara, kita belajar untuk apa? Tidak comot ayat. Comot ayat yang kita suka kita pakai. Yang tidak kita suka kita nggak pakai. Itu adalah satu penyakit bagi kita sebagai orang yang membaca kitab suci. Nah, saudara, mereka, orang-orang Yahudi, mereka bersumpah kutuk supaya Tuhan memberikan ketaatan bagi mereka. Supaya mereka bisa membaca kitab suci. Mereka mengerti kitab suci. Dan mereka menaati kitab suci seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Tapi problemnya, saudara, kita melihat misalnya dalam Matius pasal 5:19, di dalam perjanjian baru pun, kita melihat ini masih menjadi satu isu, yaitu apa? Banyak mereka yang meniadakan ayat-ayat yang mereka tidak suka. Maka saudara baca dalam Matius pasal 5:19 dikatakan, barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat yang paling kecil, dia akan mengalami apa? Dia akan ditempatkan di tempat yang paling rendah. Berarti menunjukkan bahwa apa? Berarti menunjukkan bahwa kitab suci tidak ada yang boleh menyensor. Kitab suci tidak ada yang boleh untuk mengeditnya. Alkitab tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Selebihnya adalah dari iblis. Maka saudara, itulah kenapa kita harus taat kepada seluruh firman Tuhan, bukan dengan interpretasi sendiri, tapi kita ikut apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Saudara, itulah kenapa kita melihat begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Kenapa bisa banyak ajaran-ajaran sesat? Ajaran sesat muncul adalah karena mereka dengan pakai interpretasi sendiri. Karena mereka pakai mimpi mereka sendiri. Mereka pakai akan imajinasi mereka sendiri untuk menafsirkan kitab suci, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menamakan dirinya Kristen. Tapi mereka justru berada di dalam ajaran yang sangat-sangat tidak sehat. Contoh kita tahu, The Book of Mormon. Kita melihat Mormonism, di mana Joseph Smith adalah seorang Kristen, tetapi pada saat dia memiliki mimpi, bertemu dengan malaikat, dan akhirnya bertemu dengan malaikat Marian, dan akhirnya bertemu dengan malaikat itu, dan akhirnya menunjukkan bahwa apa? Lihat, begitu banyak orang-orang percaya membaca kitab suci, tapi mereka salah menafsirkan kitab suci. Maka disinilah dikatakan apa? Maka disinilah dikatakan, aku akan memberikan wahyu kepadamu. Dan wahyu inilah yang akan menjadi satu-satunya untuk membaca kitab suci dengan benar. Maka itulah kenapa Joseph Smith, dia waktu menerima akan apa yang diterima dari malaikat Marian, yaitu adalah The Book of Mormon. Maka dia tuliskan buku The Book of Mormon itu, dan dia mengatakan bahwa mengerti kitab suci dengan benar harus dengan The Book of Mormon.
Jadi di satu sisi tangan kiri memegang akan Alkitab, tangan kanan memegang The Book of Mormon. Karena apa? Banyak orang pegang kitab suci, tapi penafsiran mereka kacau. Maka satu-satunya penafsiran yang benar adalah melalui The Book of Mormon. Dan itulah yang menjadi kekacauan yang terjadi. Saudara. Akhirnya yang lebih penting adalah The Book of Mormon. Bukan yang lebih penting adalah kitab suci. Saudara, itulah kenapa dalam gerakan reform kita melihat bagaimana kenapa ada reformasi. Kenapa ada Martin Luther. Martin Luther waktu berani melawan gereja waktu itu, bukan karena gereja adalah gereja yang kudus. Kita melihat gereja melakukan akan satu perbuatan yang sangat-sangat liar waktu itu, yaitu mereka menafsirkan keselamatan bisa dibeli dengan uang. Keselamatan bisa diatur oleh manusia sendiri. Dan keselamatan bisa dilakukan oleh manusia menyelamatkan siapa saja. Maka itulah kenapa waktu Tetzel menawarkan satu doktrin, yaitu kita bisa menebus. Kita semua dengan uang kita bisa menebus. Kita dengan uang kita bisa menyelamatkan. Maka waktu uangnya masuk dalam satu box dan berbunyi, maka disitulah orang-orang yang kita harapkan dia bisa menerima keselamatan langsung masuk surga. Dan saudara, itulah yang menjadi satu dalil. Kenapa Martin Luther melawan gereja? Bukan untuk merusak gereja. Tapi bagaimana Martin Luther justru dia berjuang adalah untuk supaya gereja kembali kepada kekudusannya. Gereja kembali kepada kesetiaannya. Yaitu kembali kepada firman. Maka saudara tadi yang kita baca. Orang-orang Yahudi berkata, memohon kepada Tuhan. Bersumpah kutuk supaya mereka taat. Seluruh firman Tuhan dilakukan oleh mereka. Saya ingin tanya hari ini kita sebagai orang-orang percaya. Kalau Martin Luther berani melawan gereja yang begitu besar waktu itu. Karena gereja sudah memperalat doktrin keselamatan. Sudah memperalat akan konsep tentang penebusan dosa. Dan juga sudah memperalat akan kesucian daripada gereja Tuhan. Saya ingin tanya, Martin Luther dengan kuasa apa dia berani? Saya percaya dia berani mengerjakan reformasi karena dia bersumpah kutuk di hadapan Tuhan dan berkata, mau gereja melakukan sebesar apapun, tapi melakukan perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan, aku seorang diri akan berani melawan gereja yang paling besar. Saudara, waktu itu gereja paling besar adalah Katolik. The Magisterium adalah the church. Tetapi kita melihat justru Martin Luther dipakai Tuhan untuk melawan gereja. Bukan karena melakukan revolusi. Tapi melawan gereja adalah untuk supaya mereka bertobat dan kembali kepada doktrin yang benar. Kembali kepada ajaran yang benar. Dan kembali kepada kekudusan yang sejati. Saudara, saya pernah satu kali berbicara dengan seorang frater. Dan di situ dia mengatakan bahwa doktrin sola scriptura itulah penyebab dari segala kekacauan. Doktrin sola scriptura adalah penyebab dari segala apa yang terjadi dengan yang namanya denominasi-denominasi. Kalau Luther nggak ada, nggak mungkin ada denominasi-denominasi. Kalau Luther tidak ada, pasti gereja cuma satu, yaitu adalah Katolik. Tetapi saya mengatakan bahwa justru sola scriptura membicara tentang back to the Bible. Kenapa back to the Bible? Adalah peduli kepada kekudusan daripada Tuhan Allah. Peduli dengan kekudusan akan firman Allah. Peduli dengan kekudusan pada gereja Tuhan. Maka jika gereja melakukan politik, gereja melakukan akan satu eksploitasi dan mempermainkan akan doktrin, mempermainkan orang-orang kudus, dan mempermainkan jemaat Tuhan, dan mempermainkan gereja. Gereja itu harus ditegur. Gereja tersebut harus dididik. Dan gereja tersebut harus untuk apa? Harus dibawa di dalam pengenalan yang benar. Maka saudara, tentu saja debat kami menjadi satu debat yang kurang sehat. Kenapa? Karena di satu sisi mereka justru mempertahankan satu dengan yang lain akan setiap argumen. Namun saudara, paling tidak mereka diajak untuk apa? Kita berbicara tentang satu hal, yaitu back to the Bible. Siapa yang berhak berkata back to the Bible? Dan waktu gereja bicara back to the Bible,
Atas dasar apa? Dan pada saat seorang Luther bicara tentang back to the Bible, atas dasar apa? Saudara, pada saat mereka mengatakan dengan dasar kitab suci, maka hanyalah orang-orang yang jujur, yang membaca kitab suci, mereka lah yang dapat membukakan apa yang benar. Berarti ada satu realita yang ada, yaitu apa? Banyak orang tidak jujur di dalam gereja. Banyak orang tidak jujur di dalam kelompok orang percaya. Banyak orang tidak jujur dan berkuasa. Maka itulah kenapa, saudara, kita kembali kepada kitab suci. Nehemia mengajak untuk apa? Orang-orang Yahudi, mari kita sama-sama belajar bersumpah kutuk untuk taati seluruh firman Tuhan. Karena dengan engkau berani bersumpah kutuk di hadapan Tuhan, engkau nggak akan main-main membaca kitab suci, engkau akan main-main melayani Tuhan, engkau nggak akan main-main dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena engkau bersumpah di hadapan Tuhan. Dan saya ingin tanya kepada kita sebagai orang percaya hari ini, kita sebagai orang Kristen hari ini, berani nggak kita bersumpah kutuk di hadapan Tuhan dan mengatakan, saya mau jadi orang Kristen yang sejati. Saya mau jadi hamba Tuhan yang sejati. Saya mau jadi orang reform yang sejati. Saya mau jadi orang percaya yang sejati. Dengan demikian, saudara tidak bisa main-main. Kalau saudara mengatakan, saya nggak berani bersumpah kutuk di hadapan Tuhan, berarti masih ada presentasi kita berbagian di dalam kerusakan gereja, atau kerusakan iman, atau dalam kerusakan kesaksian sebagai orang percaya. Saudara, orang-orang Yahudi mereka tahu bahwa mereka orang yang tidak layak. Tapi mereka juga melihat kebesaran Tuhan atas setiap apa yang Tuhan kerjakan atas hidup mereka. Mereka berkata bahwa apa? Kami tidak bisa lagi untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kami sudah tidak bisa lagi untuk tidak fokus kepada Tuhan. Melihat apa yang Tuhan kerjakan, kami harus fokus kepada Tuhan. Maka saudara, Alkitab mengatakan, siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat yang paling kecil, dia akan ditaruh di tempat yang paling rendah. Berarti menunjukkan apa? Tuhan serius untuk bagaimana memberikan firman bagi kita. Begitu juga hari ini saudara mendengar khotbah hari ini. Saudara, khotbah hari ini mengajak saudara untuk memfokuskan seluruh hidupmu kepada siapa. Kita jadi orang Kristen, fokus kita adalah kepada siapa. Kita melayani Tuhan, pelayanan kita kepada siapa. Kesaksian hidup kita sebagai orang percaya kepada siapa. Saudara, dengan kita bersama-sama belajar menaati seluruh firman Tuhan dengan sumpah di hadapan Tuhan, maka saudara tidak mungkin sembarangan mendengar firman. Saudara memberitakan firman dengan sumpah, maka kita tidak akan berani untuk memberitakan firman dengan sembarangan. Kita nggak akan berani berkhotbah dengan sembarangan. Kita tidak mungkin untuk membagikan firman dengan seenaknya sendiri. Karena kita bersumpah kepada Tuhan. Kalau kita hari sebagai orang Kristen, kita tidak mungkin mau hidup aneh-aneh. Kita nggak mungkin akan hidup dengan sembarangan. Kenapa? Kita tahu hidup ini milik Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan kepada kita. Dan kita bersumpah untuk kita menjaga hidup kita untuk supaya kita tidak main-main dalam kehidupan kita. Semakin saudara berpusat kepada sumpahmu kepada Tuhan, maka engkau akan tahu bahwa hidup saudara dan saya ada nilainya. Sehingga harus dijaga baik-baik. Sehingga tidak boleh satu inci pun iblis masuk di dalam setiap apa yang kita pikir, yang kita rasa, maupun yang kita lakukan. Saudara, bangsa Yahudi berani bersumpah kutuk di depan Tuhan supaya mereka dapat menaati seluruh firman Tuhan. Beranikah engkau berkata hal seperti ini? Tentu saja orang-orang Yahudi, mereka bukan orang-orang yang sempurna. Mereka jatuh bangun kok. Setelah kitab Nehemia kita akan menemukan bagaimana mereka juga jatuh bangun di dalam banyak hal. Tapi paling tidak mereka tahu fokus mereka dalam mereka sepatutnya untuk bagaimana di dalam seluruh totalitas hidup mereka, mereka belajar taat pada firman dengan sumpah kutuk mereka. Karena mereka tahu mereka melayani siapa. Karena mereka tahu mereka berhadapan dengan siapa. Dan mereka tahu hidup saya adalah anugerah dari siapa. Maka mereka melakukan dengan
sumpah kutuk mereka. Karena mereka tahu, satu-satunya harus ditaati adalah Dia. Maka there is no censor. Tidak ada yang boleh menyensor kitab suci. Tidak boleh ada yang mencomot-comot kitab suci seenaknya sendiri. Semua harus back to the Bible, back to the scripture, and back to the God's word. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang berpusat kepada Tuhan. Dan inilah yang diajarkan melalui bagian ini. Mereka belajar memusatkan seluruh hidup mereka dengan sumpah kutuk mereka. Mereka taat pada seluruh firman Tuhan. Saudara, di saat kita taat kepada firman Tuhan, kita akan berani berbicara dengan siapapun. Kalau saudara menjadi orang yang setia kepada firman Tuhan, maka saudara akan berani untuk membukakan apa yang benar dan membukakan apa yang salah. Dan kalau saudara adalah orang yang tahu kebenaran, maka saudara akan berani bicara kepada siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Saudara, di dalam kesempatan saya melayani di China, bertemu dengan berbagai macam orang. Dan ada salah satu orang yang saya temukan adalah dia adalah seorang yang mempercayai tentang saksi Yehova. Jadi mereka adalah Jehovah Witness. Dan waktu itu kami bertemu di Taichung, kami bertemu di satu tempat di dekat Fungcia University. Dan waktu itu kami bertemu dan akhirnya kami berbicara tentang satu hal, yaitu arti keselamatan Kristus. Dan mereka mengatakan bahwa apa? Mereka mengatakan bahwa Kristus itu adalah hal yang indah, tapi Dia bukan Tuhan. Tapi kita berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Dan kita mengatakan, kita percaya Dia adalah Tuhan, kenapa? Karena Dia adalah Allah yang ada di bumi. Dia adalah Allah yang peduli dengan bumi. Dan Dia juga datang ke bumi. Lalu saya mengatakan bahwa di dalam penciptaan Tuhan Allah itu sudah ada. Bahkan Tuhan Yesus ada dan Roh Kudus ada. Dan saya mengutip dari satu ayat Kejadian pasal 1 ayat 26. Dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara bisa cek di dalam kitab suci, saudara. Baiklah kita, kata kita. Kata kita di situ berarti apa? Satu Tuhan tetapi di dalam tiga pribadi. Maka konsep Trinity, konsep Allah Tritunggal, itu sudah ada dalam perjanjian lama. Kita melihat Yesaya pasal 6 dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kata kudus, kudus, kudus. Kudus itu tunggal tetapi di dalam tiga sebutan. Menyatakan bahwa konsep Allah Tritunggal sudah ada di dalam perjanjian lama. Nah, saudara, pada saat kita melihat hal seperti ini, mereka tidak bisa mempercayai itu. Mereka mengatakan bahwa itu bukan Allah Tritunggal. Dan mereka mengatakan bahwa itu bukan Yesus Kristus. Dan mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Maka sudah di sini kita melihat bahwa apa yang tidak diajarkan kitab suci, namun menjadi basis kebenaran bagi mereka. Saudara tidak usah takut. Mereka pasti akan rontok sendiri. Tapi kalau kita setia kepada kitab suci, kita setia kepada apa yang diajarkan kitab suci, dan kita berani membicarakan apa yang ada dalam kitab suci, maka meskipun kita berhadapan dengan kesesatan di depan kita, kita tidak perlu takut karena kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kita, dan kebenaran akan menunjukkan cahayanya bagi kita, menerangi kita, sehingga kita nggak perlu takut. Maka saudara, kalau kita berajaran salah, saudara harus takut. Tapi kalau sudah berajaran benar, kita tidak perlu takut. Yang perlu hanyalah takut kepada Tuhan. Tetapi di saat kita melihat ajaran yang benar, tidak perlu takut. Kita berhadapan dengan orang-orang yang akan menyerang kita, tidak perlu takut. Waktu kita melihat para rasul, Paulus, waktu dia memberitakan Kristus, orang-orang berusaha untuk menteror dia. Tetapi dia tetap setia untuk melakukan satu pemberitaan Injil yang sejati sampai mati. Dan saudara, itu yang dilakukan juga oleh para rasul. Maka saudara, disinilah kita melihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi setelah melihat kebesaran Tuhan. Mereka bersumpah kutuk di hadapan Tuhan untuk apa? Supaya mereka punya ketaatan menaati seluruh firman Tuhan. Dan itulah yang mereka kerjakan.
Dan saya rindu ini menjadi penerapan bagi kita. Jadilah orang Kristen yang setia kepada firman Tuhan. Dengan sumpah kutuk di depan Tuhan, percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, adalah wahyu khusus yang diberikan kepada saya. Maka saya harus mengerti firman Tuhan dengan benar. Saya harus bicara firman dengan benar. Dan saya harus melakukan firman dengan benar. Dan saya harus memberitakan Injil dengan benar. Maka itulah kesaksian hidup orang benar. Kedua, saudara, secara spesifik kita melihat. Kalau yang pertama tadi adalah mereka meminta komitmen untuk bagaimana mereka dengan sumpah kutuk mereka taat menuruti seluruh firman Tuhan. Yang kedua, lebih secara spesifik, kita melihat pas di dalam ayat 30 sampai ayat 39. Kita bisa melihat yang kedua, yaitu adalah mereka secara spesifik menolak kawin campur. Jadi mereka mengatakan bahwa kami tidak akan menikah dengan orang-orang yang bangsa lain, saudara. Waktu itu. Nah, mungkin kita melihat bagaimana ini adalah sesuatu dalil yang waktu kita melihat kenapa menolak kawin campur. Karena di zaman itu menolak kawin campur di situ adalah sesuatu yang tidak alami. Kenapa? Kawin campur adalah sebuah tanda keharmonisan. Jadi menikah dengan campur itu ada sebuah keharmonisan. Menerima dewa-dewa lain. Menerima kepercayaan-kepercayaan lain. Menerima akan satu konsep agama-agama yang lain. Berbagian di dalam satu pernikahan. Saudara, maka kawin campur. Nah, kita kalau melihat dalam Keluaran pasal 34 ayat 16, lalu kita melihat Ulangan pasal 4 ayat 34, kita akan melihat bagaimana konteks kawin campur adalah sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Kenapa saudara tidak diperkenan? Karena kita melihat kehancuran bangsa Yahudi, kehancuran bangsa Israel yang mendatangkan kutuk adalah disebabkan karena kawin campur. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13 sudah akan melihat bagaimana kehancuran Israel dimulai dan disebabkan oleh karena adanya perkawinan campur dan akhirnya mendatangkan hukuman. Dan kita bisa melihat dari satu raja yang namanya Salomo. Salomo dikatakan the king of wisdom. Dia adalah raja yang penuh dengan hikmat. Tetapi saudara, kenapa dia bisa menjadi raja orang berhikmat? Karena dia memusatkan diri pada hikmat Tuhan. Dia memusatkan diri kepada firman Tuhan. Dia memusatkan diri kepada apa yang Tuhan nyatakan kepada dia. Tetapi saudara, setelah dia punya begitu banyak istri-istri asing, setelah dia punya begitu banyak istri-istri dari negara-negara lain yang menyembah bukan kepada Tuhan yang sama, tapi menyembah kepada Baal atau menyembah kepada dewa-dewa mereka, akhirnya kita melihat Salomo jatuh di dalam dosa. Salomo bahkan jatuh di dalam penyembahan berhala. Raja orang berhikmat, raja berhikmat, tapi pada saat sudah tidak berhikmat, maka dia tidak mungkin lagi dihormati dan tidak mungkin lagi untuk dapat menjadi orang yang mewakili Tuhan. Raja Salomo jatuh di dalam penyembahan berhala. Nah, saudara, kalau kita mungkin bertanya hari ini, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan saudara dan saya di dalam penerapan abad 21? Apakah kita tidak boleh menikah dengan orang berbangsa lain? Misalnya, saudara, kita orang Indonesia, boleh nggak saya menikah dengan orang China? Boleh nggak saya menikah dengan orang bule? Boleh nggak saya menikah dengan orang Afrika? Boleh nggak saya menikah dengan orang-orang yang berada di negara-negara yang lain? Saudara, kalau kita melihat perjanjian lama, tidak boleh ada kawin campur. Tapi saudara harus ingat, di dalam konteks saat itu, kawin campur kenapa tidak diperbolehkan? Karena menikahi orang dari negara lain itu adalah sama dengan menikahi orang yang berkepercayaan lain. Maka di saat mereka menikahi orang Mesir, maka orang Mesir percaya pada dewa Mesir. Pada saat mereka percaya mereka adalah perempuan dari Asyur, maka waktu menerima dia, perempuan itu adalah perempuan yang percaya kepada dewa Asyur. Maka
Menikah campur di situ yang dimaksud adalah menikah dengan orang yang beragama lain, berdewa lain, berkepercayaan lain. Maka di dalam perjanjian baru, saudara, di dalam perjanjian baru kita tidak dilarang untuk kawin campur secara rasial. Secara ras, saudara boleh menikah dengan orang yang berasal dari negara lain. Saudara boleh menikah dengan bule, saudara boleh menikah dengan Chinese, saudara boleh menikah dengan orang Jawa, saudara boleh menikah dengan orang Ambon, saudara boleh menikah dengan siapapun, orang Afrika, saudara boleh menikah dengan orang-orang yang berbeda rasial. Namun, di dalam kitab suci, 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan, namun ada satu hal yang nggak boleh dilupakan, yang secara prinsip sama dengan perjanjian lama, yaitu apa? Yaitu harus seiman. Maka itulah kenapa kawin campur perjanjian lama tidak dilarang, tetapi seiman di dalam Tuhan, seiman di dalam Kristus, seiman di dalam Roh Kudus. Itulah yang menjadi penekanan. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama mereka menolak kawin campur karena mereka tidak mau bercampur dengan agama-agama kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Karena mereka waktu memanggil nama Allah, Yahweh, itu adalah the one and only God. Satu-satunya Tuhan. Dan tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Dan itulah kenapa orang-orang Israel percaya bahwa tidak ada agama yang lain, tidak ada kepercayaan yang lain, satu-satunya adalah Allah Yahweh. Maka mereka harus bersumpah kutuk di hadapan satu-satunya Allah. Karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang benar. Maka saudara, memelihara iman, memelihara kepercayaan, memelihara komitmen di hadapan Tuhan. Itulah yang perlu kita sama-sama terapkan di dalam kehidupan kita. Hari ini, saudara, bagaimana kita belajar secara spesifik bersumpah kutuk di hadapan Tuhan untuk bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita perlu memelihara, saudara. Memelihara kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Memelihara setiap komitmen kita di hadapan Tuhan. Memelihara fokus kita di hadapan Tuhan. Yaitu Allah adalah Allah yang kudus. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang dipanggil sebagai orang-orang kudus. Tapi kita adalah orang yang paling selebor di dalam kekudusan Tuhan. Ketiga, secara kalau kita lihat selain menolak kawin campur, ketiga yaitu mereka berjanji dengan sumpah kutuk mereka di hadapan Tuhan. Untuk apa? Yaitu memelihara peraturan Sabat, memelihara hari raya Sabat, memelihara Sabat itu sendiri. Saudara, apa yang dimaksud dengan memelihara peraturan Sabat? Alkitab menyatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, mereka harus membangunnya bukan dengan sekedar boleh datang, boleh tidak datang, boleh ikut, boleh tidak ikut. Tapi mereka dengan sumpah di hadapan Tuhan Allah. Mereka dengan sumpah di hadapan Tuhan, aku akan mau mengingat terus, aku mau tetap menguduskannya di hadapan Tuhan. Maka dengan membangun dengan sumpah kutuk di hadapan Tuhan, mereka tidak akan berani untuk tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kenapa, saudara? Karena bagi mereka, hari Sabat, tapi mereka tidak beribadah. Mereka tidak mengingatnya dan mereka tidak menguduskannya. Di dalam tradisi orang Yahudi, barang siapa yang tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat, mereka harus dihukum mati. Karena komitmen mereka di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau hari ini sudah mengatakan, kita harus datang ke gereja, kita harus ikut ibadah. Tapi mungkin kita mengatakan bahwa, oh saya tidak ikut ibadah, kenapa? Ya karena saya punya aktivitas yang lain dan sebagainya. Saudara, tradisi Yahudi justru memiliki satu keketatan di dalam hal ini. Bisa saudara sebagai orang percaya,
Namun saudara sebagai orang Yahudi, namun saudara tidak mengindahkan akan hari Sabat Tuhan, saudara sudah dihukum mati di dalam tradisi Yahudi. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, mereka membangun hari Sabat dengan sumpah kutuk di hadapan Tuhan. Maka kalau kita bawa dalam penerapan kita di dalam zaman sekarang adalah, saudara hari ini ikut ibadah online. Dengan sumpah kutuk apa yang saudara bangun bagi Tuhan? Mungkin saudara mengatakan bahwa, oh saya kan hari ini begitu banyak akan live streaming gereja Tuhan. Dan akhirnya kita bisa dengan gampangnya untuk kita memakai setiap live streaming itu menjadi alasan kita bisa untuk mengindahkan dan menguduskan hari Sabat dengan cara kita. Saudara, kalau kita tanya bahwa bait suci waktu itu cuma satu. Tidak ada yang namanya bait-bait suci. Bait suci itu cuma satu, dan mereka diajarkan untuk apa? Untuk bagaimana mereka konsentrik kepada bait suci. Jadi satu sisi yang lain kita bersyukur kalau kita bisa hari ini lebih fleksibel. Tapi kalau kita kembali kepada zaman itu, tidak ada yang namanya fleksibilitas waktu itu. Mereka beribadah hanya ya bait suci ya satu yaitu bait suci. Nggak ada tempat lain. Kecuali waktu bait suci dihancurkan, itu mereka tetap beribadah di rumah-rumah. Ya, atau kita bisa katakan seperti sekarang adalah house churches, yaitu gereja rumah atau gereja bawah tanah. Tapi waktu ada bait suci, mereka semua harus ibadah di situ. Sebanyak apapun tetap harus datang ke situ. Jadi saudara, kalau ketahuan mereka tidak mengindahkan akan bait suci, mereka langsung dihukum mati, saudara. Karena ada sumpah kutuk itu. Nah, saudara, kita hari ini mungkin selebor, kita mungkin tidak terlalu hormat, karena mungkin kita tidak punya sumpah kutuk di hadapan Tuhan. Karena kita tidak menghargai. Karena seringkali kita tidak menganggap itu kudus di hadapan Tuhan. Maka ibadah online, meskipun kita anggap sebagai sesuatu yang mungkin sekuler luar biasa, virtual, sehingga menjadi sesuatu yang gampang diakses dan sebagainya. Namun saya ingin mengajak kita untuk belajar. Yaitu apa? Saudara hari ini boleh menikmati ibadah secara online. Tapi pertanyaan saya adalah, adakah sumpah kutuk yang ada pada hidup saudara untuk mengutamakan dan menguduskan hari Sabat Tuhan? Karena harinya Tuhan yang Tuhan tetapkan. Maka itu yang harus ada. Memelihara dengan kusuk akan hari Sabat Tuhan. Dan bahkan dalam hari Sabat Tuhan pun, kalau kita membaca di dalam tradisi orang Yahudi, ada peraturan-peraturan yang ada. Jadi kalau kita melihat hari rayanya, lalu kita melihat bagaimana di dalam hari raya atau di dalam tahun Sabat, dan di dalam tahun Sabat di situ ada satu peraturan lagi. Misalnya di hari Sabat, yaitu apa? Kalau hari Sabat tidak boleh bekerja. Hari Sabat tidak boleh belanja. Karena kalau hari Sabat belanja, berarti kamu membuat orang lain untuk bekerja. Nah, ini peraturan di dalam Yahudi. Maka itulah kenapa di dalam kehidupan orang Kristen, kita pun juga diajarkan untuk bagaimana hari Minggu kita fokus kepada ibadah, dan kita fokus untuk kita kembali ke rumah dan kita belajar untuk bagaimana mengintrospeksi hidup kita, untuk mempersiapkan hidup kita untuk masuk di dalam hari-hari berikutnya. Jadi hari Sabat adalah hari recharge bagi kita. Untuk bagaimana kita dibimbing, dituntun, dan dipersiapkan untuk masuk di dalam hari Senin sampai Sabtu. Lalu ada hari raya. Dan dalam hari raya tersebut juga dianjurkan untuk setiap orang-orang percaya tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Nah, saudara, dan juga kita melihat dalam tahun Sabat. Di tahun Sabat orang-orang Yahudi, mereka juga diberlakukan satu hal, yaitu apa? Mereka tidak boleh untuk melakukan tindakan apa-apa. Bahkan, kalau ada orang berhutang kepada kita pun, kita belajar untuk menghapus hutang mereka. Kenapa? Itu dalam Ulangan 15 ayat 2. Nah, maka orang yang berhutang kepada kita, kita harus belajar menghapus hutang tersebut. Kenapa? Karena kita harus belajar supaya jangan sampai orang miskin gara-gara hutang.
Jangan sampai mereka jadi orang-orang yang tidak bisa hidup karena hutang. Nah, saudara, ini peraturan-peraturan yang ada pada tahun Sabat, pada hari raya Sabat, pada hari Sabat dan sebagainya. Tetapi kita juga tahu, semuanya ini dibilang tidak boleh ada tindakan apa-apa, tidak boleh ada berbuat apa-apa. Kenapa? Karena supaya kita belajar untuk refleksi bagaimana mempersiapkan hidup kita kepada Tuhan dengan lebih benar. Namun kita juga tahu, Yesus juga memberikan akan the true interpretation. Yaitu apa, saudara? Waktu Yesus di dalam perjanjian baru, dia mengatakan bahwa waktu ada orang-orang berdosa, Yesus justru datang dan Yesus justru memberitakan Injil. Yesus justru bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Lalu bahkan murid-murid Yesus melakukan pekerjaan dengan dia memetik tanaman dan sebagainya. Dan akhirnya dikatakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan, kenapa murid-muridmu melakukan pekerjaan di hari Sabat? Kenapa kau memberitakan Injil pada hari Sabat? Kenapa engkau melayani di luar bait suci pada hari Sabat? Nah, saudara, maka ini menjadi satu hal yang Tuhan jelaskan bahwa apa? Justru di hari Sabat, kamu harus melakukan pekerjaan Tuhan. Justru adalah baik untuk beristirahat, adalah baik untuk kamu tidak berbelanja, adalah baik untuk tidak melakukan pekerjaan yang membawa dirimu untuk sibuk untuk dirimu. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa tapi di saat hari Sabat kau bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Itulah yang harus kau kerjakan. Bukan cuma sekedar menikmati hari istirahat, bukan menikmati akan tidak melakukan pekerjaan. Bukan berarti itu salah. Yesus tidak melawan akan ajaran yang ada di dalam perjanjian lama. Tapi Yesus menunjukkan interpretasi yang benar. Bukan berarti tidak melakukan pekerjaan itu berarti tidak melakukan apa-apa. Tetapi tidak melakukan pekerjaan yang lain selain beribadah kepada Tuhan, mengingat dan menguduskan hari Sabat dan belajar firman Tuhan, tapi juga harus memberitakan firman, bekerja bagi Tuhan di dalam kesaksian hidup. Jadi Yesus memberikan interpretasi yang benar kepada ahli Farisi dan ahli Taurat bahwa apa? Justru di hari Sabat kau harus melakukan pekerjaan pelayananmu yang lebih gila lagi. Justru yang paling harus kau kerjakan bagi Tuhan dan lebih gila-gilaan kau kerjakan adalah di saat ada hari Sabat. Bukan berarti Tuhan tidak mengatakan hari-hari yang lain tidak perlu memberikan Injil. Perlu. Tapi justru di hari Sabat kau harus lebih lagi. Melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Memberitakan Injil, mengajar, melayani, dan melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan. Maka kalau kita konsentrik dengan hal seperti ini, saudara, maka kita akan dari orang-orang yang tahu bahwa hari Sabat justru adalah hari yang harus dengan sumpah kutuk di hadapan Tuhan. Kita ingat dan kita kuduskan. Dan bukan dengan ingat dan kudus dan kita tidak melakukan apa-apa. Tapi justru Tuhan mengatakan bahwa justru di hari Sabat Tuhan, kau harus melakukan pekerjaan Tuhan. Dan justru di hari Sabat Tuhan, kita jangan melakukan hal-hal yang konyol. Contoh, saudara, menjadi seorang dokter. Lalu tiba-tiba di hari Sabat Tuhan ada pasien yang sudah mau mati. Lalu akhirnya saudara mengatakan, maaf ya, saya tidak bisa untuk memeriksa pasien itu. Kenapa? Hari ini hari Sabat. Saudara, itu adalah penafsiran dari orang-orang Yahudi waktu itu. Dan alasan yang mereka pakai adalah apa? Hari Sabat milik Tuhan. Saya tidak bekerja, saya tidak tolong pasien itu karena saya menjaga kekudusan kepada Tuhan. Kelihatannya benar, saudara. Kelihatannya saya lebih tarik pada firman daripada realita. Tapi justru Tuhan juga mengajarkan apa? Belas kasihan Tuhan. Sehingga kalau ada pasien yang sudah hampir mati, lalu minta pertolongan kepada kita, lalu mengatakan hari ini hari Sabat. Justru di hari Sabat kamu harus tolong orang itu. Di saat kita melihat ada sapi jatuh di selokan,
Lalu mengatakan, tolong dong sapi itu. Lalu akhirnya mengatakan, sorry, saya nggak mau tolong. Kenapa? Karena hari ini hari Sabat. Saudara, itu adalah kekonyolan. Tapi itulah yang dipercaya orang Yahudi. Kenapa? Karena dengan saya menjaga relasi dengan Tuhan, menjaga firman Tuhan, maka dengan firman Tuhan saya jaga dengan kakunya, sehingga saya nggak akan tolong itu. Saya biarin mati saja. Kenapa? Karena lebih penting hubungan saya dengan Tuhan daripada dengan kematian binatang itu. Saudara, ini bukan mengajarkan untuk kompromi. Tapi kita harus belajar realistis. Iman Kristen itu bukan iman yang konyol cuma percaya sama Tuhan saja. Tapi iman Kristen adalah iman yang realistis. Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi Allah. Tapi Tuhan tidak konyol cuma bilang untuk mengasihi Allah saja. Tuhan juga bicara, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti Tuhan juga ingin engkau belajar peduli dengan sekeliling kita. Dan waktu kita peduli sekeliling kita sedang mengasihi Allah. Nah, inilah interpretasi yang salah yang ada pada orang-orang Yahudi. Dan Yesus mengajarkan kepada mereka. Tapi mereka tidak mau dengar. Maka itulah kenapa, saudara, kita melihat waktu akhirnya kita melihat Yesus bersama dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi pun tidak mau diajak makan sama orang Farisi. Orang pemungut cukai pun tidak mau diajak makan sama orang Farisi. Tapi Yesus mengatakan, aku mau makan bersama dengan pemungut cukai. Dan akhirnya waktu makan dengan pemungut cukai, orang Farisi melihat, gila, ini Yesus justru mau bertemu dengan orang-orang pemungut cukai. Mereka orang-orang berdosa, bagaimana mungkin bisa seperti ini? Nggak kudus sama sekali. Tapi justru Yesus mengatakan apa? Aku datang ke bumi, ke dunia ini bukan untuk bertemu orang sehat. Aku datang ke dunia ini adalah bertemu dengan orang sakit. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Dan itulah yang Yesus kerjakan. Maka saudara, waktu kita melihat orang-orang Yahudi di dalam konteks Nehemia, mereka berkomitmen dengan sumpah di hadapan Tuhan untuk mereka menguduskan Sabat, mereka mengindahkan Sabat, hari raya, tahun Sabat, menghapus hutang. Mereka dengan sumpah di hadapan Tuhan untuk mereka belajar untuk mengutamakan Tuhan. Hal yang sangat baik. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa di dalam hari Sabat. Buktinya yaitu apa? Buktinya adalah waktu tahun Sabat. Kau harus melakukan sesuatu. Yaitu apa? Menghapus hutang orang-orang yang berhutang kepada engkau. Berarti ada pekerjaan kan? Berarti ada doing something. Dan itulah yang Tuhan ajarkan. Ketiga, berikutnya, ya. Tadi di dalam secara spesifik adalah menolak kawin campur. Kedua adalah untuk memandang hari Sabat adalah sesuatu yang harus diindahkan dan dikuduskan. Ketiga, ayat 32 dan sampai 39 kita melihat ada persembahan. Misalnya kita melihat di dalam ayat 32 dan 33 ada persembahan perdamaian. Di mana kita melihat di dalam persembahan perdamaian ayat 32 dan 33. Saya bacakan, saudara. Pula kita mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun 1/3 sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, dan untuk roti sajian, untuk korban sajian, dan korban bakaran yang tetap, hari Sabat, bulan baru, saraya yang tepat, untuk persembahan kudus dan korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Maka ada namanya persembahan pendamaian. Saudara, dan ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang baru, karena sudah bisa lihat di dalam Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai 16, Saudara akan melihat bagaimana itu ada satu prinsip yang ada, yaitu bagaimana untuk kita melihat orang-orang Israel, mereka semua berada dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang orang Lewi, ada yang orang Yehuda, orang Yehuda kepada pemerintahan, orang Lewi kepada keimaman. Dan kita melihat yang lain itu adalah ras-ras yang biasa. Maka di dalam keadaan seperti itu, mereka berbeda-beda konteks. Ada yang mereka punya pendapatan banyak, ada mereka yang punya pendapatan sedikit, ada mereka yang ras besar, ada yang ras kecil dan sebagainya. Maka
ada persembahan pendamaian adalah bagaimana setiap mereka semuanya berada di dalam satu konteks yang sama. Dan mereka di dalam Tuhan, mereka di dalam konteks yang sama. Dan mereka menerima akan satu hal, yaitu mereka menerima hal yang sama. Maka disitulah kita melihat di dalam keadaan waktu itu, mereka diminta untuk diwajibkan, lebih tepatnya, diwajibkan untuk memberikan kewajiban yaitu 1/3 shekel untuk persembahan. Nah, saudara kalau melihat di dalam Keluaran itu sebenarnya yang ditulis di sana adalah setengah, 1/2 shekel. Nah, saudara, mungkin kita melihat kok ada perbedaan angka gitu ya. Ada setengah sikal, ada yang justru 1/3 sikal. Nah, saudara, ini sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan. Kenapa? Ini adalah satu hal beda zaman, maka beda currency, beda nilai uangnya berbeda. Maka itulah kenapa ada konteks di saat itu, ada konteks di dalam Keluaran, ada konteks juga di dalam zaman kitab Nehemia. Jadi ada satu konteks of currency, yaitu nilai mata uang, sehingga setengah dan 1/3 itu adalah disesuaikan dengan currency waktu itu. Jadi mereka pun belajar bersumpah untuk apa? Untuk terlibat di dalam persembahan di dalam pekerjaan Tuhan. Persembahan di dalam mewajibkan diri untuk mereka bisa bersama-sama dengan bangsa, dengan dengan suku-suku yang lain untuk mereka bisa menjalani kehidupan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Maka persembahan itu dikumpulkan untuk bagaimana menolong yang susah, untuk bagaimana membawa hidup di dalam pendamaian yang sejati. Semua dapat dibentuk di dalam satu care, satu dengan yang lain. Dan ini baik, saudara, untuk peduli dengan orang lain. Ini adalah baik untuk peduli dengan bagaimana kita bersama-sama di dalam Tuhan, kita menikmati akan anugerah. Bukan cuma kita doang, misalnya orang Yehuda doang yang diberkati, orang Benyamin tidak usah. Atau kita adalah, misalnya kita Lewi diberkati, Naftali tidak usah. Tidak. 12 suku, di situ semua menikmati hal yang sama. Di situ kita justru dapat melihat adanya satu sinkronisasi, ada satunya harmonisasi, tapi harmonisasi yang benar, bukan seenaknya sendiri. Dan bukan itu saja, saudara. Kalau kita baca 34, mereka sama-sama, orang-orang Yahudi dari 12 suku, mereka sama-sama untuk apa? Mereka sama-sama untuk melayani Tuhan dengan mengambil kayu untuk api, untuk membangun mezbah dan sebagainya. Saudara, untuk mencari kayu itu adalah sebuah pekerjaan orang-orang yang kasar. Untuk mencari kayu itu tidak semua kelompok mau mencari kayu. Biasanya kalau mencari kayu ya anak-anak muda atau orang-orang yang nggak punya pekerjaan, mereka disuruh untuk cari kayu. Tapi orang terdidik misalnya punya PhD atau punya apa yang namanya doktor atau punya apa yang namanya kekayaan, disuruh untuk ambil kayu, nggak mau. Kenapa? Karena saya sudah orang bersukses kok, saya orang berhasil. Yang nggak berhasil aja itu yang ambil kayu. Tapi di sini enggak, saudara. Di dalam kitab yang tadi kita baca, di dalam kitab Nehemia, mereka bersumpah kutuk di hadapan Tuhan untuk apa? Untuk mereka bersama-sama menyediakan kayu api. Mereka sama-sama tidak peduli gajinya tinggi, gajinya rendah, posisinya tinggi, posisinya rendah, tidak peduli mereka punya akan kekayaan yang banyak, kekayaan yang sedikit, bahkan miskin. Tidak peduli semua problem itu. Mereka semua menyediakan kayu api. Nah, saudara, untuk apa? Untuk membangun mezbah bersama-sama. Untuk menyediakan mezbah setiap minggunya. Setiap harinya. Untuk Tuhan mereka lakukan itu. Bukan untuk pastornya, bukan untuk imamnya, tapi untuk Tuhan. Saudara, hari ini saudara, kita melayani Tuhan. Kadang-kadang kita disuruh melayani, nggak selalu melayani di depan layar kan.
Kadang saudara disuruh untuk melayani misalnya apa? Saya melayani disuruh untuk fotokopi. Atau saya mungkin disuruh melayani untuk apa? Saya disuruh melayani untuk jadi yang setting ibadah. Atau menjadi multimedia. Tak dilihat orang. Kadang kita disuruh untuk apa? Untuk kita bersihkan sekretariat atau bersihkan gereja. Seringkali kita mengatakan bahwa apa? Oh itu adalah ya yang mudah-mudah saja. Dan kita mengatakan bahwa kita sudah punya pekerjaan, kita sudah punya posisi, kita tidak perlu untuk melakukan itu. Saudara, kita seringkali membangun segala sesuatu attitude tidak kembali kepada kitab suci. Alkitab justru mengajarkan semua mereka naik ke gunung. Mereka mengambil kayu. Mereka membawa kayu api. Dan mereka membawanya ke bait suci. Dan mereka menaruhnya di dalam mezbah setiap harinya. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan sumpah kutuk di hadapan Tuhan. Saudara, saya semakin baca kitab ini, semakin saya sadar kita adalah orang-orang yang seringkali sangat-sangat tidak punya komitmen di hadapan Tuhan. Karena kita tidak berani bersumpah untuk pelayanan kita. Kita tidak berani bersumpah untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita tidak berani bersumpah untuk memberikan persembahan. Kita tidak berani bersumpah untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu, saya orang yang lemah. Maka dengan kelemahan itu, sering kita mengatakan, aku hanya beri apa adanya. Tuhan tidak minta apa adanya. Tuhan minta yang terbaik. Saudara, satu kali saya berada di Beijing, dan saya seringkali kalau di Beijing punya kesempatan, saya ibadah. Jadi selain saya memimpin kebaktian di MRI Beijing, ada beberapa kali setelah kebaktian di MRI Beijing, saya berangkat ke satu gereja, karena saya juga ingin melihat teologi yang ada pada gereja-gereja yang ada di Beijing. Dan saya ada beberapa kali setelah khotbah, saya pergi ke gereja yang ada di Zhongguancun, yaitu Zhongguancun Christian Church. Dan saya mengikuti ibadah Chinese, saya ikuti ibadah Inggris. Dan sudah ada satu kejadian yang sampai hari ini ada di dalam diri saya, saudara. Yang saya nggak habis pikir, bahkan sampai hari ini. Yaitu setiap kali setelah kebaktian, mereka tidak ada kebaktian lagi. Itu berarti kebaktian terakhir, kebaktian siang terakhir. Dan setiap kali setelah mereka kebaktian selesai, sudah setiap kali ada pengumuman. Barang siapa yang tergerak untuk membersihkan gereja, silakan. Saudara sekalian bisa mengambil sapu, mengambil pel-pelan di depan. Dan saudara, setelah kebaktian selesai, tante-tante, om-om berebut untuk mengambil sapu, berebut untuk mengambil pel-pelan, dan membersihkan meja, kursi, membersihkan lantai. Dan saya sampai kagum luar biasa waktu itu. Yaitu apa, saudara? Mereka tidak perlu disuruh. Cuma dikasih satu order. Mereka langsung berebut untuk mengambil. Dan kalau misalnya mereka nggak dapat, akan apa yang namanya pel-pelannya, atau nggak dapat akan sapunya. Lalu yang lain mengatakan, minggu depan aja kamu ya. Dan akhirnya yang sudah pingin bantu itu, akhirnya minggu depannya baru yang akan melayani. Sudah seperti itu, saudara. Dan saya melihat bukan satu kali, dua kali, sudah 4 kali saya melihat itu. Mereka tidak perlu disuruh, tidak perlu dijadwalkan. Langsung barang siapa yang mau membersihkan gereja, saya persilakan. Nah, saudara, dan waktu saya merenungkan bagian itu, merenungkan kejadian itu, mereka tidak peduli mereka orang apa. Ada tante-tante, ada anak muda, ada orang yang kelihatannya majelis. Mereka pakai baju rapi. Dan mereka pakai baju rapi, pakai jas dan sebagainya. Mereka menyapu gereja.
Mereka membersihkan akan lantai, membersihkan meja, mimbar, dan sebagainya. Saudara, pemandangan itu membuat saya melihat satu hal. Pelayanan itu tidak ada yang namanya orang-orang yang sudah kaya tidak perlu untuk nyapu. Orang kaya tidak perlu untuk bersihkan lantai. Justru di gereja itu mengajarkan yang kaya pun harus menyapu, belajar menyapu, dan harus belajar melayani Tuhan. Saudara, kejadian ini kita bisa belajar. Kalau di dalam konteks Nehemia, semua mempersiapkan kayu api setiap harinya. Dan kalau kita melihat di Beijing, mereka tidak peduli mereka punya pekerjaan, sudah punya gaji besar pun, mereka tetap melayani dengan sama-sama di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Saudara mungkin mengatakan, oh saya sekarang kita kebaktian online. Kita kebaktian online, kita seringkali mengatakan bahwa oh semua sudah disiapkan oleh panitia, sudah disiapkan oleh petugas, sudah disiapkan oleh pelayan Tuhan. Saudara, hari ini pun saya menantang kepada saudara sekalian. Siapakah di antara saudara yang berkata apa? Tidak perlu disuruh, saudara berkata, tuh ada yang saya mau melayani Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Tidak perlu dicari-cari, tidak perlu untuk dikejar-kejar. Saudara dengan hati yang terbuka mengatakan, ini saya Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan? Saudara, tidak perlu tunggu order. Dengan saudara datang kepada Tuhan. Melakukan yang paling kecil pun, engkau melayani Tuhan. Dan bukan itu saja, saudara. Kita melihat juga di dalam bagian yang lain, ada persembahan sulung yang juga mereka berikan. Saudara, di dalam tradisi orang-orang Yahudi, mereka punya konsep persembahan sulung, yaitu di saat mereka bisa kerja, pekerjaan mereka yang pertama, gaji mereka yang pertama, hasil panen mereka yang pertama, mereka berikan bagi Tuhan. Maka itulah kenapa kalau kita melihat seperti petani, mereka kalau sudah memiliki panen yang pertama adalah yang terbaik, dan mereka berikan kepada keluarga mereka atau mereka berikan kepada orang-orang yang mereka hormati. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam tradisi orang Yahudi yang mereka hormati adalah Tuhan. Maka itulah kenapa panen mereka serahkan ke bait suci. Itulah kenapa mereka waktu beternak, ternak mereka yang sulung itu mereka berikan kepada bait suci. Jadi itulah kenapa persembahan yang pertama itu pun mereka berikan kepada bait suci. Dari tanah, tanaman, binatang, bahkan manusia bekerja, itu kita bisa lihat dalam Keluaran 13 dan juga Keluaran 22. Sudah bisa lihat itu. Dari penghasilan dari tanah, penghasilan dari tanaman, penghasilan dari binatang, penghasilan daripada manusia bekerja. Mereka berikan sulung kepada Tuhan. Dan itulah kenapa di dalam pernikahan pun, pernikahan juga diajarkan untuk memberikan persembahan sulung. Yaitu adalah bagaimana engkau belajar memulai semuanya dengan engkau memberikan kepada Tuhan. Dan bukan cuma persembahan sulung saja, tapi juga di dalam persepuluhan. Nah, di dalam persepuluhan, saudara, kita melihat Tuhan mengajarkan kepada gerejanya, Tuhan mengajarkan kepada umat percaya, bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Prinsipnya adalah dalam Imamat pasal 27 ayat 30. Bagaimana persepuluhan adalah milik Tuhan, maka jika engkau tidak memberikannya, engkau sedang merampok Tuhan. Maka ini adalah hal yang harus dibangun dengan sumpah kutuk di hadapan Tuhan. Saudara, kita hari ini banyak orang Kristen yang nggak memberikan persepuluhan. Kenapa? Bagi mereka ya Tuhan tahu sendiri, saya lagi tidak diberkati sama Tuhan. Saya dalam era pandemik ini saya nggak dapat apa-apa. Saya hidup dengan apa kadarnya. Persepuluhan, bagaimana mungkin Tuhan? Hidup sudah sulit tapi masih memberikan persepuluhan. Saudara, kalau saudara membangun dengan sumpah di hadapan Tuhan, maka persepuluhan saudara pun saudara akan belajar dengan sumpah kutuk di hadapan Tuhan. Tidak akan banyak macam-macam untuk
berargumen, atau beralasan, dan sebagainya. Kenapa? Itu milik Tuhan. Maka saudara, persepuluhan adalah milik Tuhan, dan fokus kita adalah bagaimana melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang harus kita kerjakan. Saudara, maka ini adalah satu bagian di mana kita perlu belajar fokus untuk bagaimana taat kepada Tuhan. Berarti setiap apa yang harus kita berikan, yang harus kita nyatakan, yang harus kita persembahkan, kita harus rela mempersembahkannya. Saudara, satu kali kita bertemu dengan satu anak yang mengatakan, "Ko Daniel, saya mau bertanya." Oke, pertanyaan apa yang kamu mau tanyakan? Bahwa saya sangat terganggu dengan persepuluhan. Kenapa? Karena perpuluhan itu adalah sesuatu yang bagi saya itu nonsense. Kenapa? Saya sudah kasih persembahan kok tiap minggu. Lalu saya disuruh menyiapkan persepuluhan. Lalu persepuluhan itu kan sesuatu yang kalau gaji saya besar, ya persepuluhannya saya besar. Maka saya nggak rela ngasih sebesar itu. Lalu saya mengatakan bahwa kamu nggak rela memberikan persepuluhan. Kalau kamu nggak rela memberikan persepuluhan, berarti kamu juga nggak rela untuk memberikan semua daripada apa yang kamu punya. Iya, saya nggak rela. Dan akhirnya saya mengatakan bahwa apa? Tahukah kamu bahwa kalau kamu bisa menerima penghasilan, kamu bisa menerima semuanya itu, siapa yang kasih? Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan nggak rela untuk memberikan penghasilan kepada kamu melalui pekerjaanmu dan sebagainya, bagaimana? Nggak fair. Saya bilang, begitu juga di saat engkau tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Itu sesuatu yang tidak fair di hadapan Tuhan. Dan saudara, di dalam perjanjian lama, termasuk di dalam tradisi Yahudi, tidak memberikan persepuluhan, itu juga adalah satu dosa yang besar. Dan dihukum mati. Maka saudara, kalau kita mungkin mendengar semuanya ini mengatakan, waduh, orang-orang Yahudi ini kejam sekali ya. Mereka tidak kejam. Tapi mereka membawa diri mereka untuk bagaimana sekonsentrik mungkin untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Dan hari ini kita mungkin, kalau dibandingkan dengan iman kekristenan, kita seringkali selebor, seringkali kita menganggap ini penting, nggak penting, kita anggap ini bisa diatur, ini bisa dilupakan, ini nggak perlu dilakukan, dan sebagainya. Kita sembarangan untuk mengaturnya. Kita manajer yang sangat memanage semua yang ada di kitab suci, itu menurut aturan kita sendiri. Kita jadi manajer bagi diri kita sendiri. Tapi kitab suci mengatakan, mereka bersumpah kutuk untuk menaati seluruh firman Tuhan. Dan yang tadi kita bicarakan panjang lebar, persepuluhan, persembahan sulung, lalu mereka melayani mengambil kayu api, lalu persembahan perdamaian, lalu juga hari Sabat, tahun Sabat, hari raya Sabat, lalu juga dengan mereka tidak kawin campur dan juga menaati firman. Semuanya ini berasal dari satu dalil yang sama, menaati seluruh firman. Maka semua ini ada di dalam firman Tuhan nggak? Ada. Maka fokusnya adalah menaati firman Tuhan. Dan mereka menaati firman Tuhan, mereka melayani bait suci Tuhan dengan taat, dengan hidup suci, dengan mereka melayani Tuhan, tidak peduli apapun, pekerjaan rendah, pekerjaan tinggi, dan mereka memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan saudara, mereka bukan fanatik, saudara. Gereja adalah manifestasi kerajaan Allah. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang berada di dalam manifestasi kerajaan Allah. Dan kita harus sinkron dengan Tuhan. Dan sinkron dengan Tuhan, yaitu di saat kita sinkron dengan firman-Nya. Maka hari ini, kalau sudah mengatakan saya orang Kristen, malulah engkau jika engkau berkata, saya orang Kristen, tapi saya nggak taat firman Tuhan. Malulah kita di saat engkau berkata, saya gereja Tuhan, tapi saya di gereja Tuhan yang tidak kembali kepada kitab suci. Maka saya sangat mengajak saudara, mari kita berani dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan.
Kalau mereka berani bersumpah kutuk atas setiap apa yang mereka lakukan. Mari kita berkata, bagaimana dengan saudara dan saya? Kiranya saudara sekalian, kita sama-sama di dalam Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita belajar memberikan yang terbesar bagi Tuhan. Dan memberikan yang termulia bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kita bisa punya pusat hidup pelayanan yang sejati. Dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Maukah saudara? Maukah engkau menerima ini? Dengan kusuk, dengan benar, dan dengan setia. Saudara bukan menjawab saya. Saudara menjawab Tuhan yang memanggil engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan mari kita bersama-sama berdoa. Dan dalam kesempatan ini saya meminta satu rekan kita untuk berdoa, untuk meresponi firman Tuhan. Dan saya meminta untuk satu rekan kita, saya minta untuk Saudara Markus untuk bisa berdoa untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas berkat dan nafas kehidupan yang Engkau limpahkan kepada kami. Puji syukur kami pagi ini, Bapa, di hari Sabat-Mu, walaupun melalui ibadah online, kami masih dapat belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman yang baru kami dengarkan, Bapa Engkau mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan dan bersandar hanya kepada Engkau, Tuhan, dalam menghadapi kehidupan, baik itu menghadapi penderitaan atau masalah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkan kami juga, Tuhan, untuk selalu melihat Tuhan, selalu bekerja dalam penderitaan yang kami hadapi, dan dimanapun kami berada, selalu memfokuskan dan menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan. Bapa, Engkau mau mengajarkan kami untuk berkomitmen menguruskan hari Sabat dengan senantiasa melayani Tuhan sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami. Ibadah kami selanjutnya kami keserahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau saja yang mau menyertai dan mau menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dan kita bersama-sama